Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan pada saat ini sehingga kita bisa jumpa lagi dalam mempelajari ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan marilah kita selalu bersyukur, karena bersyukur itu adalah memberikan kebaikan, keberlimpahan dalam hidup ini, dan dengan bersyukur insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Yang berbahagia, kajian Masjid Al-Ilm Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham dalam agama adalah faktor yang menyebabkan manusia mengenal dirinya, dan siapa yang mengenal Tuhannya, maka ia mengenal segalanya. Maka bersama Allah dalam kita ini mengabdi kepadanya menjadi dengan benar dan terbebaskan dari kebudakan yang lain. Nah, kalau kita semua tidak ingin terjerembab ke dalam hal yang tidak baik, memang kita harus mengenal Allah Ta'ala. Maka kita disuruh bertanam dengan tanaman dalam hati kita dan badan kita, yaitu iman, dan juga kita suruh berkebun dengan menyirami air pada kebun itu melalui amal soleh. Jika dalam hati kita ini ada iman, artinya ya ada kelembutan, kasih sayang, rahmat akan tumbuh di dalamnya. Manakala dalam hati ini ada kekerasan, keras kepala dan keras hati, maka buminya juga gersang, tidak akan ditumbuhi apapun. Sama seperti kita menanam di puncak bukit itu. Nah, yang berbahagia, kajian Masjid Al-Ilm yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan main-main. Nah, kata main-main ini kan muncul lagi di dalam surat 44 ayat 38 Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Jadi dua ayat ini sudah memberikan maksud bahwa yang dimaksud tidak main-main itu adalah ayat ini adalah secara kita maknai hanya letterlek, tapi kita harus membahas dari sisi yang lain yang lebih mendalam lagi. Dalam surat 44 ayat 38 tadi kan, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, samawat dan bumi ini, dan apa yang ada di antara keduanya itu dengan main-main. Nah, maka kita melihat ayat yang lain kalau kita mengeksplorasi Jakarta Raya ini ada penjelajahan Jakarta Raya ini juga diisyaratkan dalam Al-Quran di dalam surat 55 ayat 33 Allah juga sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna ila bisulon. Wahai jin hai masyarakat jin dan masyarakat manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, dan kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan sultan, dengan iptek, dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini kan menunjukkan peluang di kemudian hari ini manusia akan menjelajah ruang angkasa.
Dan hal ini terbukti dengan perjalanan angkasa luar. Ya, seperti astronot pertama ya di abad 20 itu Yuri Gagarin dari Rusia pada tahun 61 ya, tahun 1961 ya. Dan juga pendaratan manusia pertama di bulan ya pada tahun 1969 atas nama Neil Armstrong dari Amerika Serikat ya. Itu ya menggambarkan ya sangat luar biasa. Nah, jauh sebelum Gagarin dan Armstrong ya ada manusia yang telah melintasi ini ya, maka sebetulnya kalau kita melihat yang lain, Rasulullah pun sudah mengetahui apa yang ada di ayat itu. Nah, sekarang kita melihat ya bahwa Al-Quran memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita bahwa yang di semesta ini ya, di semesta ini juga ada di dalam diri kita. Maksud saya bahwa tanda-tanda atau ayat-ayat yang di semesta ini ya secara makrokosmos, tapi secara mikrokosmos di dalam diri kita ini juga tanda atau ayat. Kalau kita bisa memahami ya, ternyata ada simetri antara makrokosmos dan mikrokosmos di semesta, antara yaitu ayat-ayat atau tanda-tanda semesta yang di luar dan semesta yang di dalam. Kalau orang Jawa mengatakan jagat besar dan jagat kecil atau jagat gede dan jagat cilik. Nah, maka di dalam surah 42 ya, surah Asyura ya, surah Asyura itu nomor 42 ya, Allah juga berfirman ya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma basa fihima min dabah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara ayat-ayatnya, di antara tanda-tanda Allah ya, tanda-tanda atau ayat-ayatnya Allah ialah menciptakan samawat dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata dabah. Ya, dabah itu bisa berkaki 2, berkaki 4 ya. Ada yang berjalan dengan perutnya itu kan di surat Nurnya ya. Nah, yang dia sebarkan pada keduanya dan dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki. Wahidin yang berbahagia, sahabat dan Bapak Ibu rahimakumullah ya. Dalam hal ini ya bisa disimpulkan bahwa eksplorasi jagat raya sudah diamanatkan dalam banyak ayat ya, serta demikian pesatnya perkembangan eksplorasi jagat raya. Untuk itu sudah selayaknya kaum muslimin ini memberi perhatian lebih sains dan agama berasal dari Allah yang Maha Pencipta, sehingga kesesuaian atau simetri antara keduanya itu adalah hal yang keniscayaan. Kembali ke jagat raya hologram ya, dalam suatu the holographic principle ya, menyatakan bahwa jagat raya ya, itu 3 dimensi yang kita kenal atau lengkap dengan bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang adalah hologram atau fata morgana atau proyeksi informasi yang dipancarkan dari permukaan 2 dimensi non jauh di sana. Nah, pertanyaannya di mana ya, permukaan 2 dimensi yang menuliskan jagat raya kita? Dalam bentuk apa hologram itu sendiri? Mana versi jagat raya yang lebih nyata, yang 2 dimensi atau yang 3 dimensi? Nah, apapun jawabannya, yang jelas ya, jika prinsip holografi ternyata benar, kita mungkin harus menghadapi kenyataan bahwa jagat raya kita adalah semacam jagat khayalan, jagat fata morgana. Ya, tapi walaupun sebenarnya ada, tapi kita membahasnya memang dari sisi semesta rohani. Kalau semesta jasmani ya kita paham dari bumi kita, ya tata surya kita, galaksi kita, kemudian ada galaksi masuk ke super cluster, ya semua itu memang sudah ciptakan Allah Ta'ala. Nah, MIT dan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada istilah black hole ya,
Ya, sementara ini kan dianggap sebagai tempat paling gelap di Jakarta Raya karena seberkas cahaya sekalipun tidak bisa keluar darinya. Nah, para ahli ini ya memperkirakan seperti itu. Penyebabnya adalah tarikan gravitasinya yang ekstrim. Untuk mengatasi cengkeraman gravitasi bumi, ya, kita saja harus naik roket berkecepatan 11 km per detik, dan manusia telah membuat roket ini sejak tahun 1959. Namun kecepatan cahaya itu kan mencapai 300.000 km per detik. Ya, bahkan tidak cukup untuk mengalahkan tarikan gravitasi black hole tadi. Karenanya kita belum bisa mengintip bagian dalam dari black hole tadi. Ada garis pemisah antara bagian dalam dan luar black hole tersebut, yaitu cakrawala atau istilahnya horizon. Ya, para ilmuwan menduga apapun yang melintas batas itu akan hilang tersedot selamanya. Namun belakangan perhitungan matematis menunjukkan sebaliknya. Ya, misalkan dompet kita ini tersedot ke sana, ternyata data kartu ATM berikut PIN-nya tetap utuh. Nah, maka ya, kalau kita melihat istilahnya jagat raya yang kasat mata, ya, kalau dalam rohani itu kan ya namanya juga alam semesta rohani, ya, itu jagat raya yang tidak kasat mata. Kalau dalam surat Al-Haqqah itu kan ayat 38-39 itu, maka aku Allah bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat, kan begitu ya. Surat 69 ayat 38 dan 39. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka jagat raya yang kasat mata ya, dan jagat raya pasti yang tidak kasat mata di dalam semesta rohani kita. Kalau kita melihat bumi kita, bahasa Inggrisnya itu kan earth ya, yang diadopsi dari bahasa Arab ardun ya, itu diadopsi ke Inggris earth gitu. Jadi sekali lagi kosakata ini menunjukkan besarnya pengaruh Arab Muslim dalam sains modern. Ya, pembaca kan harus, kita semua ini sebagai orang awam gitu aja, itu harus maklum karena Eropa pada saat itu masih menganut konsep terra plana, di mana bumi datar seperti sekeping koin ya waktu itu, karena ya belum dikembangkan, sebab Allah itu membukakan ilmu dan ini disukai dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Yang berbahagia, Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, kan bumi kita ini adalah benda yang paling kita kenal ini ya. Ada 8 miliaran manusia ya saat ini ya, dan bumi ini istimewa sebab memiliki perisai pelindung berupa atmosfer udara yang kita hirup sehari-hari. Nah, perlindungan ini sudah dijelaskan ya 15 abad yang lampau dalam pilihan kata binaa. Ya, binaa bisa diartikan atap atau apa ya, dalam surat kedua ayat 22 ya. Kan disebutkan di situ ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan ya. Atau sebenarnya di sini bumi bukan hamparan, ya bisa diartikan sebagai bumi yang bulat ya, sebagai yang global, bumi sebagai yang tempat berteduh dan lain sebagainya, dan sama binaan ya, atau angkasa, langit itu sebagai atap atau sebagai pelindung karena ada atmosfer dan lain yang meliputi ya, membungkus dari bumi ini untuk ada kehidupan termasuk kita. Dan dia menurunkan air hujan dari angkasa. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Nah, kata Allah. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-kutu bagi Allah padahal kamu mengetahui.
Ini dikuatkan ya, surat 21 ayat 32 ya. Wa ja'alnas samaa saqfam mahfudho ya, saqfam mahfudho. Dan kami menjadikan samawat ya, menjadikan sama angkasa itu sebagai atap yang terjaga ya, mahfudho itu kan terjaga. Wahum an ayatiha muridun, tetapi mereka berpaling dari segala tanda-tanda yang ada, yang terdapat padanya itu tadi. Nah, Bapak Ibu, sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada dua kata yang artinya atap. Ya. Ini menjelaskan perlindungan bumi ya, dari hujan meteor ya, hujan batu yang besar-besar itu dari angkasa sana, dan juga dari terik radiasi sinar matahari, dan yang tampak itu ya cahaya itulah. Kadang kalau meteor itu kan malam juga kelihatan. Nah, padahal ya kalau kita melihat ayat yang lain ya, dalam surat 45 ayat 9 itu Allah juga berfirman, wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Bagi orang-orang yang tidak percaya pada tanda-tanda Tuhan ya, hatinya masih tertutup, kalbunya masih tertutup ya, mata nuraninya masih tertutup, mata jiwanya masih tertutup, mata batinnya masih tertutup, dia mengatakan ya, dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang tanda-tanda kami, maka tanda-tanda itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab atau sanksi yang menghinakan. Ini dalam surat 45 ya, surat Ad-Dasiyah ayat 9. Nah, kata inilah yang paling pas menggambarkan perlindungan bumi dari hujan meteor dan terik radiasi sinar kosmos dari matahari. Ya, jadi ini jelas sekali. Ya, karena ayat ini tadi yang paling jelas dalam 21 ya, ayat 32 itu. Nah, lantas ya, kalau ada sesuatu ya, contoh terbaru ini adalah misalnya ada badai api raksasa kadang sedang mengamuk di permukaan matahari. Ini kata sudah difoto oleh NASA kan itu ya, dalam Solar Dynamics Observatory ya, pada gambar 21 dimensi itu ya, dilihatkan kalau kita melihat jurnal ilmu pengetahuan, dan kejadian itu menghasilkan badai magnetik yang mempengaruhi planet-planet di antero tata surya kita. Nah, maka tanpa perlindungan atmosfer, bumi kita ini sudah lama kering kerontang seperti yang terjadi pada bulan ya, bahkan mungkin di planet yang lain dan begitu. Nah, maka karena Allah itu sudah mengatakan ya bahwa Allah itu Al-Basit, Allah itu kan melapangkan untuk makhluknya, melindungi ya. Ada istilah Al-Hafid ya, itu maha ya merencanakan kepada makhluknya ya, menjaga ya, Ar-Rafi meninggikan ya, Al-Mu'is memuliakan dan lain sebagainya. Nah, di dalam kehidupan kita ya, Allah itu maha bijaksana ya, dan Dia Allah itu kadang istilahnya ya tadi memakai atap ini untuk menggambarkan bahwa Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim kepada makhluk di bumi ini, sehingga terhindar dari hujan meteor dan juga terhindar dari terik radiasi sinar-sinar kosmos yang berbahaya. Nah, kalau kita melihat ayat yang lain lagi, misalnya jadi ada pemadatan kulit bumi yang menjadi dasar lautan dan daratan menjadi lempeng-lempeng benua yang mengapung di atas lava pijar. Gerakan lempeng-lempeng itulah yang nampaknya dimasukkan penghambaran bumi, misal wa ardo ba'da dzalika tahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya ya, surat 79 An-Naziat ini ayat 30. Nah,
kalau ada gempa itu kan gerakan lempeng-lempeng ya. Di dalam gerakan lempeng-lempeng benua itu membuat lipatan-lipatan pegunungan ya. Para ahli memberikan demikian ya, seperti pegunungan di sepanjang barat benua Amerika Latin, kemudian pegunungan Bukit Barisan di sepanjang sisi barat Pulau Sumatera dan yang lain. Nah, hubungan gerakan lempeng-lempeng benua dengan pembentukan gunung-gunung ini telah disebutkan berulang kali di dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh misalnya dalam surat 13 ya ayat 3, wa huwallazi maddat ya maddal ardo wa ja'ala fiha rawasiya wa anharo wa min kulli samarati ya ja'ala fiha zaujaini isnataini yukshil laila nahara inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan dialah Allah yang membentangkan bumi dan menjadikan rawasiya dan juga sungai-sungai padanya. Rawasiya itu kan batang magnet ya yang ada di perut bumi ya. Dan juga disebutkan wal ardo madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatsna fiha min kulli syai'in mauzun. Dan kami telah hamparkan bumi dan menjadikan padanya rawasiya. Dan juga ya di sini Allah sudah mendatangkan di dalamnya itu tiap-tiap sesuatu itu mauzun, seimbang ya. Ini dalam surat 15 ayat 19. Lantas dalam surat Qaf ya, surat Qaf itu surat ke-50 ayat 7 ya. Wal ardo maddatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah. Bahkan kalau di sini ya dipancangkan atau diletakkan di atas rawasiya atau batang magnet itu dengan kokoh. Nah, gerakan lempeng-lempeng ya di benua itu ini ya ada gunung-gunung ya, seperti pegunungan Bukit Barisan yang itu dekat Sumatera sana ya, juga yang lainnya. Semua itu sebetulnya kalau kita para ahli ya mengetahui bahwa bumi ini ternyata seperti itu, dan Al-Qur'an juga sudah memberikan isyarat ya kepada hal-hal yang demikian. Jadi semua pegunungan di bumi ini ya bergerak ya beberapa sentimeter setiap tahunnya. Dan ini ya para ahli memperkirakan seperti itu sesuai dalam surat 27 surat 6 ayat 88. Wa tarol jibala ya tahsabuha jamidatam wahiyya jamidatam wahiyya tamurru maros sahabi sunallahi ya sunallahilladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Dan engkau akan melihat ya, gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah Ta'ala yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Bahkan dikuatkan dalam surat 78 ayat 6 dan 7 ya, surat 78 surat An-Naba ya. Alam naj'alil ardo mihada wal jibala ya autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, kata-kata autad itu kan bentuk jamak dari watad, adalah pasak untuk tenda di atas tanah ya. Itu secara lugawi seperti itu. Ya, lantas wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Ya. Ini juga di dalam surat 9 ayat 32. Wa ja'alna fil ardi rawasiya antamida bihim wa ja'alna fiha
fijajan subula la'allahum yahtadun. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Kalau terjemahan yang lain, dan telah kami jadikan di bumi itu batang magnet yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Nah, ibu bapak yang saya hormati, maka ada beberapa ayat ini kalau dikuatkan ya lagi itu ada di dalam surat Luqman juga ada ya. Lantas di dalam surat Al-Asr ya, itu juga ada. Dan kalau kita membaca Al-Qur'an tentang siklus juga air di bumi, maka ya ayat-ayat ini menunjukkan sudah jelas ya. Sudah jelas bahwa antara apapun yang ada di bumi ini selalu seimbang, karena Allah sudah mengatakan bahwa ciptaannya itu tidak main-main dan seimbang. Nah, maka ya di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak isyarat-isyarat ya, di mana air di dalam tanah ini berasal dari air hujan, bukan dari rembesan air laut. Ya, misalkan dalam surah 15 ayat 22 ya, wa arsalna riha ya lawakiha fa'at rolna ya minas samai ma'an fa'askoina kumuhu wa ma'antum lahu bi khazinin. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpan air itu. Nah, inilah bumi ya, sekalipun tidak sebesar benda-benda langit yang lain, namun Allah menjamin cukup luas untuk menghidupi miliaran manusia. Bahkan dikuatkan dalam surah An-Nisa ayat 97 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri ya, itu ditanya ya, para malaikat itu, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat hijrah dari bumi itu ya, tempat mereka ya yang lain. Karena kalau tidak mengatakan bumi luas, padahal itu namanya juga kurang memahami dari yang dinamakan oleh Allah ayat-ayat itu. Maka memang ya bumi Allah itu sangat luas. Apalagi kalau kita sudah memahami bahwa bumi rohani, ada langit rohani, kemudian ada semesta rohani, ya, ada bulan purnama rohani, ya, semua itu menandakan bahwa kita ini sudah memberikan tanaman yang indah di dalam hati kita ini, yaitu yang namanya iman, dan kemudian kita sirami iman itu dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, amal khair. Nah, maka jangan sampai jiwa kita ini dikotori oleh urusan-urusan yang tidak penting ya, dan kita harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak, yang berhubungan dengan semesta rohani kita. Jadi kalau kita membahas tentang makrokosmos, kita harus kembali kepada diri kita, semesta rohani kita, yang sering saya sampaikan, yahdillahu linurihi mayasa, itu bahwa Allah itu menunjuki cahayanya bersubah semesta rohani ini kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki ya orang yang berkehendak. Lah mudah-mudahan ya, semoga ya, kita ini termasuk orang-orang yang berkehendak. Kalau tidak berkehendak ya Allah tidak memberikan. Maka tugas kita itu menjadi orang yang berkehendak. Nah, Bapak Ibu sahabat yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sedikit membahas ayat-ayat yang berhubungan dengan semesta, yang berhubungan dengan kosmologi, yang berhubungan dengan bumi kita, itu menggambarkan ya secara pragmatis ya, kita juga harus menumbuhkan yang ada di bumi rohani ini tumbuhan-tumbuhan yang baik. Maksudnya adalah
pohon-pohon yang bisa menghasilkan buah, yang akarnya masuk ke dalam dengan kokoh, kemudian pohonnya menjulang tinggi, dan semua itu karena ya dipelihara, karena dipupuk, memberikan kemanfaatan yang luar biasa kepada kita semua. Maka dengan hal yang demikian ini ya, insya Allah dengan pemeliharaan yang baik kita akan menjadikan makhluk yang dicintai Allah. Karena memang semua makhluk itu ya yang diingini itu adalah memperoleh kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan. Itu semua makhluk hidup ya. Maka kalau kita ya sudah paham, sudah mengetahui ilmu dan caranya dalam kita memanage hati ini, memanage diri ini, mengembangkan keimanan kita supaya kita bisa selalu membuka mata kalbu kita membuka mata rohani kita membuka mata batin kita, mata jiwa kita, sehingga dalam hal ini Allah memberikan yang terbaik untuk kita, pemahaman yang baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu ya yang saat ini menjadi ahsani takwim ya, kemudian nanti juga menjadi orang yang istilahnya tetap ahsani takwim, tidak dalam hal menjadi orang yang asfala safilin atau rendah yang paling rendah. Maka sebagai penutup ya, Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot ya, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasu Allah wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ya, surat 59 ayat 18 dan 19. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, dan juga memperhatikan untuk yang diperbuat hari esok, dan bertakwalah, insaflah, sadarlah pada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, dan salah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, kalau orang lupa kepada Allah ya, maka Allah akan ya melupakan orang itu, lupa kepada dirinya sendiri, sehingga dia berbuat salah, berbuat buruk, berbuat jahat, itu merasa benar, itu namanya orang yang lupa pada dirinya sendiri. Maka tugas kita oleh Allah sudah diberi casing kendaraan yang baik ini, harus bisa mengantarkan sang jiwa ini kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih, yang stabil ya. Karena kita paham bahwa fisik kita, jasmani kita harus bisa mengantarkan jiwa kepada Allah dalam keadaan mutmainnah. Yahdillahu linurihi mayasya, Allah menunjuki ya cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang kehendaki, dan semua kita mendapatkan perlindungan Allah, selalu mendapatkan cahaya dari Allah Ta'ala. Demikian, kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Nasrum minallahi fa bakum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.